Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa anzalathumus sakinah wa dzakarat fima indah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kembali kita dapat bermajlis ilmu, seraya kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita kepahaman, serta memberikan kepada kita kekuatan untuk terus mampu beramal dengan amal-amal syariat yang telah diwajibkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembacaan hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita menggunakan syarahnya, yaitu Nuzhatul Muttaqin, yaitu syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu sampai di hadis yang keempat, yaitu hadis yang diterima dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Faqala, kemudian Rasul bersabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran. Sesungguhnya di Madinah itu ada laki-laki yang tidak ikut perjalanan sebagaimana kalian berjalan hari ini. Wala qata'tum wadiyan, dan juga tidak melewati lembah-lembah sebagaimana yang kalian lakukan. Illa kanu ma'akum, akan tapi mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka tertahan dengan penyakit mereka. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, mereka bersekutu bersama dengan kalian dalam pahala. Di dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik disebutkan, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami kembali daripada perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya ada orang-orang yang tinggal di Madinah, masalakna sya'ban wala wadiyan, mereka tidak mengikuti, tidak berjalan sebagaimana yang kita lakukan. Illa wahum ma'ana,
tapi mereka bersama dengan kita. Maknanya apa? Di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki niat yang jujur, niat yang ikhlas, meskipun mereka tidak sempat melakukan satu amalan, maka mereka akan mendapatkan pahala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ada orang-orang yang berada di Madinah, mereka tidak ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama karena mereka tertahan dengan penyakit yang mereka derita. Mereka sakit sehingga mereka tidak bisa ikut serta dalam peperangan. Sekiranya mereka sehat, maka mereka akan ikut serta di dalam peperangan itu. Karena niatnya jujur, niatnya benar, maka mereka mendapatkan pahala yang sama. Maka disinilah pentingnya kita memperhatikan niat kita. Kemudian di hadis yang kelima, wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun, dia ayahnya dan kakeknya ya, ini adalah sahabat Nabi. Qala, dia berkata, kana Abi Yazid, adalah Abi Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha. Abu Yazid ini dia mengeluarkan beberapa dinar, kemudian dia ingin bersedekah dengan dinar itu. Fawadha'aha 'inda rajulin fil masjid, kemudian dia meletakkan dinar-dinar itu di sisi seseorang yang sedang berada di masjid. Orang itu sedang sholat, kemudian dia letakkan sedekahnya di samping orang ini. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha, kemudian aku mengambilnya, aku datang ya, cerita daripada anaknya ini, aku datang kemudian aku mengambilnya, fa ataitu biha, lalu aku memberikannya kembali. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah uang ini bukan untukmu. Jadi ini cerita anak tentang ayahnya, yang ayahnya ini ingin bersedekah, kemudian sedekahnya itu ingin diberikan kepada seorang yang sedang berada di masjid, kemudian uang itu diletakkan di sisinya, di sisi laki-laki yang sedang sholat di masjid. Maka oleh anak ini diambil uang itu ya, karena masih kecil diambil, kemudian ayahnya berkata, uang itu bukan untukmu, tapi uang itu maksudnya adalah sedekah untuk laki-laki tadi. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasul bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, kamu akan mendapatkan apa yang telah kamu niatkan wahai Yazid. Jadi Yazid ya, dia sudah memiliki niat untuk bersedekah, kemudian sedekahnya itu ternyata tidak diterima oleh orang yang dia inginkan, maka Yazid tetap mendapatkan pahala dari sedekahnya. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan kamu tidak berhak dengan itu ya wahai Ma'an, karena memang itu bukan miliknya. Maka kita perhatikan di dalam hadis ini, apabila kita memiliki niat untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Kemudian perhatikan apa yang kita niatkan. Jika niat kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala dengan keikhlasan niat kita itu. Meskipun misalnya kita mengetahui yang kita sedekahkan itu tidak sampai kepada yang kita inginkan, dalam artian disalahgunakan oleh orang yang kita berikan amanah, maka jangan sampai menghalangi kita untuk bersedekah. Bersedekahlah. Misalnya sebagaimana hari ini sebagian besar kaum muslimin itu enggan menyalurkan zakatnya di Baitul Mal ya, di Baitul Mal ataupun Lazis, baik itu Lazis yang dikelola oleh Muhammadiyah ataupun yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang lain.
Kemudian mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh amil, oleh Baitul Mal dan lembaga-lembaga zakat. Maka mereka tidak perlu sampai seperti itu mereka meneliti. Cukuplah mereka bersedekah. Jika yang dicari adalah pahala, maka insya Allah pahala itu akan tetap mereka terima. Meskipun uang yang kita sedekahkan itu tidak sampai kepada yang kita inginkan. Apabila tidak sampai, maka yang menanggung dosanya adalah mereka yang diberikan amanah. Ada beberapa dilema di tengah-tengah kita. Ketika musim panen tiba, banyak manusia yang enggan membayar zakat melalui Baitul Mal yang ada di kampung. Dengan alasan apa? Alasan yang sampai kepada kami, nanti disalahgunakan, atau nanti amil dapat lebih banyak daripada fakir dan miskin ataupun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka dalam hal ini kita tidak perlu sampai seperti sejauh itu kita meneliti. Cukuplah kita mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepada kita. Adapun apabila kita menginginkan pahala, insya Allah berdasarkan hadis ini kita akan mendapatkan pahala. Kemudian kita perhatikan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, juga tidak melihat kepada rupa wajah kalian, walaki yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Maka perhatikan di dalam hadis yang agung ini, hadis yang saya yakin kita seluruhnya sudah sangat hafal, bahwasanya hati ini perkara yang penting untuk diperhatikan. Ketika hati itu sahihun niyah, sahihul qasd, niatnya lurus, tujuannya benar, maka ia akan selamat. Tapi ketika hati itu niatnya tidak benar, niatnya tidak lurus, tujuannya juga tidak lurus, maka harta, rupa, bentuk tubuh, apapun yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya. Allah tidak akan melihatnya. Tapi Allah lihat adalah hatinya. Dari hadis ini pula para ulama menyebutkan hati ini menjadi penentu seseorang itu akan mampu melakukan ketaatan, karena penopang utama ketaatan adalah hati yang sehat, hati yang baik. Semakin sehat hati seseorang, maka akan semakin kuat seseorang melakukan ibadah. Begitu sebaliknya, ketika hati itu berpenyakit, maka akan melemahkan dirinya untuk melakukan ibadah. Satu contoh misalnya, ketika hati itu kuat, hati itu sehat, maka dia akan mampu untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Ketika hati itu kuat, dia akan mampu berdiri sholat meskipun bacaan imam itu lama, panjang, dia akan mampu. Bahkan ada seorang ustadz bercerita kepada kita, kalau di Mesir itu bacaan imamnya ketika sholat tarawih itu dalam satu rakaat itu 1 juz, 1 rakaat, bukan 1 malam. Kalau kita mungkin 1 malam 1 juz, ini 1 rakaat sampai 1 juz, ya. Bahkan ada yang setengah juz, lebih ringan lagi. Bahkan ada yang 1/4 juz. Kita perhatikan, jika hati itu tidak kuat, hati itu tidak sehat, dia tidak akan mampu berdiri lama seperti itu. Maka ada sebuah cerita, Syekh Abdullah Azam rahimahullahu ta'ala satu ketika mengimami sholat isya. Setelah sholat isya, dia didatangi oleh seorang laki-laki yang usianya sekitar 30 sampai 40 tahun. Kemudian laki-laki ini sedikit memberikan saran kepada Syekh Abdullah Azam rahimahullahu ta'ala. Apa sarannya? Ya Syekh, hendaknya bacaan sholat anda diperingan sedikit, artinya dipendekkan sedikit.
Mengapa? Karena di belakang kita ada orang-orang tua, ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang punya kebutuhan. Kemudian Syekh menerima dengan senang hati nasihatnya. Kemudian setelah laki-laki ini pergi, datang laki-laki tua yang usianya sudah hampir 70 tahun mendatangi Syekh Abdullah Azzam dan memberikan saran, tapi sarannya berbeda dengan laki-laki yang pertama. Sarannya apa? Ya Syekh, saya meminta kepada Anda ketika jadi imam, tolonglah panjangkan sedikit bacaan Anda, karena saya pribadi saya senang mendengar bacaan Anda. Nah, kita perhatikan antara dua saran ini. Maka beliau membuat sebuah kesimpulan, demi Allah, sekiranya hati seseorang itu sehat, maka dia akan mampu untuk melaksanakan ibadah meskipun berat dia lakukan. Kemudian beliau memberikan sebuah analogi. Anak laki-laki yang berusia 30 sampai 40 tahun tadi, jika dia nonton bola, bukan main bola, nonton bola, 2 jam dia akan sanggup berdiri. Ya. Sebagaimana kemarin di lapangan Belangasan, ya, saya tidak nonton, tapi ada cerita sampai 2 jam, 1,5 jam berdiri begini, tidak ada tempat duduk, itu sanggup berdiri. Ya. Kenapa dia sanggup berdiri? Karena itu untuk dunia. Hati ketika untuk dunia, maka untuk dunia dia akan sanggup. Tapi ketika hati itu untuk dunia, begitu dipadukan dengan amalan untuk akhirat, maka dia tidak akan sanggup, karena bertentangan. Maka kita perhatikan laki-laki tua tadi. Laki-laki tua tadi dia meminta agar dipanjangkan sedikit bacaannya. Ini menunjukkan bahwa hati itu semakin sehat, maka semakin kuat pula akan menanggung beban-beban ibadah meskipun terasa berat. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam ditanya, anir rajuli, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan, seseorang yang berperang karena berani, karena keberaniannya dia berperang. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada seseorang berperang karena semangat kelompoknya, semangat bangsanya, semangat kesukuannya. Ya, ada seorang berperang karena keberanian, ada seseorang lagi berperang karena membela kesukunya, membela bangsanya, membela golongannya. Ya. Kemudian Rasul wa yuqatilu riya'an, dan ada seseorang berperang untuk diperlihatkan kepada orang lain, riya. Kemudian Rasul ditanya, ayyudzalika fi sabilillah, mana di antara yang itu yang termasuk fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasul menyebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang layak disebut fi sabilillah. Maka kalau berperang untuk golongan, untuk suku, untuk bangsa, dan untuk riya atau karena berani, tidak termasuk fi sabilillah. Tapi yang dimaksud fi sabilillah adalah orang yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah sampai kalimat Allah itu tegak. Ini dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pahlawan-pahlawan kita dulu itu, mereka niatnya berperang itu bukan memerdekakan bangsa. Ini yang perlu kita ingat. Boleh dikaji secara historis, Tengku Umar, Cut Nyak Din, kenapa mereka berperang melawan Belanda? Karena secara syariat, jika satu negeri diserang tiba-tiba oleh orang-orang kafir, maka wajib jihad. Wajib jihad. Dan jihadnya pada waktu itu fi sabilillah. Bukan untuk mempertahankan, tapi untuk mengusir orang-orang
orang-orang kafir. Nah ini perhatikan, jangan sampai kita nanti diadu domba oleh orang-orang lain sehingga sesama saudara kita saling bunuh-membunuh. Ini kaitannya dengan hadis berikutnya. An Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa al-muslimaini, jika dua orang muslim bertemu, bisayfaihima, dengan dua pedangnya, masing-masing sudah memegang dua pedang, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh, ini Rasul menyebutkan dua-duanya di dalam neraka. Kalau sudah bertemu dua-dua bawa parang, ya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua dalam neraka. Kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau orang yang membunuh kami sudah paham, pasti dia masuk neraka. Lantas bagaimana dengan orang yang terbunuh? Maka Rasul mengatakan, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang terbunuh itu juga memiliki niat yang sama, memiliki semangat yang sama untuk membunuh saudaranya. Maka semua dikembalikan kepada niat, hati yang ada di hati. Dan Allah alimun bidzati sudur. Allah Maha mengetahui atas apa yang ada di hati kita. Maka tidak boleh kita membawa senjata kepada saudara kita. Untuk senda gurau saja tidak boleh. Ya, misalnya ada isu, saya bunuh kamu, saya bunuh, nggak boleh. Kalau sudah begini ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita perlihatkan senjata kita kepada saudara-saudara kita, ya, meskipun hanya untuk bercanda. Kenapa dalam riwayat disebutkan? Karena khawatir nanti setan akan meneruskannya, sehingga kita pun terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Nah, kemudian kita perhatikan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi. Salatnya seseorang di salat jamaah itu akan menambah, akan lebih dibandingkan salatnya di rumah. Wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Dan salatnya dia di pasar berjamaah, maknanya itu bisa berbanding 20 sekian lebih derajat. Kemudian Rasul menyebutkan wa dzalika anna ahadahum, yang demikian itu sesungguhnya seseorang di antara kalian idza tawaddaa, manakala dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia memperbagus wudu. Perhatikan, bukan hanya berwudu tapi memperbagus wudu. Memperbagus wudu maknanya menyempurnakan wudu-wudu itu. Ya, maka Rasul menyebutkan dalam hadis, meskipun hadis ini dhaif, rahimallahu al-mutakhalliluna fil wudu'i wa ta'am. Allah akan merahmati orang-orang yang menyela-nyelai dalam wudunya dan dalam makanan. Dalam wudu maknanya apa? Dia sela-selai. Ketika dia membasuh tangan dia sela-selai. Ya, ketika dia wajah, maka ketika di bagian jenggot dia menyela-nyelainya jika ada jenggotnya. Kemudian di bagian kaki dia sela-selai jari-jari kakinya. Begitu pula dalam urusan makanan, dia membersihkan jari-jarinya, menjilat-jilatinya. Kemudian Rasul juga mengancam seseorang yang tidak menyempurnakan wudu. Dalam hadis diterangkan, wailul lil aqabi minan nar, neraka wail, celaka bagi mata-mata kaki yang tidak tersentuh oleh air wudu. Karena sebagian besar kaum muslimin ketika berwudu di bagian kaki mereka tidak memperhatikan. Kemudian kita perhatikan ketika kita berwudu, sebagaimana pembahasan tentang wudu mungkin sudah dibahas oleh ustadz yang lain. Ketika membasuh kepala, Allah menyebutkan wamsahu biruusikum dengan kalimat masaha, bukan ghasala. Jika tangan, Allah menyebutkan dengan kalimat ghasala. Ya waladina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Orang-orang beriman, jika kalian hendak salat,
maka cuci, ya, basahi, fagsilu wujuhakum, cuci, siram tangan-tangan kalian, wajah-wajah kalian, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian ketika di bagian kepala, wamsahu, usap, bukan wagsilu piwamsahu. Maka dipraktekkan oleh para sahabat, ya, air itu diambil kemudian sedikit kemudian dibuang. Jadi tidak ambil, bukan begitu. Nah, ini ada sebagian orang mempraktekkan ketika di bagian kepala, meskipun dia tidak begini misalnya ambil, bukan, tapi jadi cukup air yang ada yang tersisa di telapak tangan ini. Begitulah makna wamsahu, mengusap kepala. Adapun sebahagian ataupun seluruhnya, maka itu ikhtilaf para ulama. Kemudian summa atal masjidah, kemudian dia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa shalah, dia mendatanginya melainkan hanya untuk salat. La yuridu illa shalah. Lam yakhtu khatwatan, tidak adalah satu langkah itu dia langkahkan dari rumahnya menuju masjid, illa rufi'a lahu biha darajah, melainkan akan diangkat satu derajat. Satu langkah satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'atan, dan akan dihapus satu kesalahan. Yadkhula hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Maka ada cerita yang menarik di dalam ketika berkaitan dengan hadis ini. Ada salah seorang di generasi salaf, ya, rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, pas di samping masjid. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan fadilah ini? Maka sebelum azan dia sudah berwudu di rumah, dia mutar-mutar. Dia punya niat untuk sholat. Dia ingin mendapatkan fadilah diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Maka dia mutar keliling-keliling dulu dia. Begitu azan sudah sampai masjid. Nah, dia ingin dapat pahala luar biasa. Maka ini merupakan sebuah semangat para salafus saleh terdahulu ketika mereka ingin mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa idza dakhala al masjid kana fi shalah, maka ketika dia berada di masjid dia tetap berada dalam salat. Maka nati salatu hiya tahbisu, selama dia duduk di masjid, selama itu dia dihitung dia salat. Maka bagi jamaah-jamaah kita yang biasanya menunggu dari maghrib ke isya, maka selama dia menunggunya itu dia dihitung dia sedang salat, sebagaimana kita hari ini. Maka menunggu waktu salat ke waktu salat ini sunnah dan fadilahnya sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Seseorang tidak akan mampu sholat terus menerus tanpa henti selama 1 jam. Tapi bagi orang yang mau beriktikaf, menunggu dari waktu sholat ke sholat berikutnya, maka dia dihitung tetap sholat. Subhanallah. Tapi ini para ulama menyebutkan dikhususkan bagi antara 2 waktu sholat yang jeda waktunya pendek, sebagaimana maghrib, isya. Adapun dari subuh ke zuhur tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu waktu untuk mencari ma'isyah. Ataupun dari waktu zuhur ke asar atau asar ke maghrib, kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat para salafus saleh terdahulu selesai sholat asar mereka tidak pulang ke rumah, tapi mereka menunggu sampai masuknya waktu maghrib. Kenapa? Karena di waktu setelah asar sampai waktu datangnya waktu maghrib adalah waktu mustajabah doa, waktu di mana doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Kemudian malaikat terus-menerus berselawat untuknya selama dia berada di majlisnya, di mana dia salat. Selama di masjid, malaikat terus-menerus berselawat kepada hamba-hamba Allah yang duduk di masjid. Seraya mereka berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah mereka,
sayangilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi, selama dia tidak menyakiti, berbuat dosa di dalam masjid. Nah, ini merupakan sebuah kabar gembira bagi mereka-mereka yang senang beriktikaf di dalam masjid menunggu waktu salat ke salat berikutnya. Kemudian hadis yang ke-11, wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Ini termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi isinya dari Allah, lafadznya dari Rasul. Itu bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa. Hadis biasa maknanya dari Rasul dan lafadznya dari Rasul. Tapi hadis qudsi maknanya dari Allah, isinya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasul. Apa yang disebutkan? Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Allah telah menetapkan ini kebaikan, ini keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan seluruhnya. Maka disebutkan faman hamma bihasanatin, barang siapa yang memiliki niat untuk berbuat baik, sudah ada niat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian falam ya'malha, dia belum sempat dia mengerjakan kebaikan itu, katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatatnya, dia telah melakukan satu kebaikan secara sempurna. Perhatikan pentingnya kita memperhatikan hati-hati kita. Niat untuk berbuat baik saja itu sudah dihitung pahala yang sempurna meskipun belum kita kerjakan. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha, apabila dia punya keinginan untuk berbuat baik lalu dia mampu dia kerjakan. Dia punya niat beramal, di sana dari rumah dia sudah ada niat untuk sholat jamaah ke masjid, sudah berwudu, kemudian tiba-tiba di jalan qadarullah ada keluarganya yang sakit, ataupun ada anggota keluarga yang meninggal, atau dirinya tertabrak, atau dia mengalami sebuah musibah sehingga terhalang dirinya untuk sholat berjamaah ke masjid, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu secara sempurna. Katabahallahu hasanatan kamilah. Atau dia memiliki sebuah keinginan untuk bersedekah, ternyata takdir Allah berkata lain, dia tidak sempat melakukannya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala hasanah kamilah. Atau sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis yang lain, man ata ila firashihi, barang siapa yang pergi ke tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dan dia punya niat ayyaquma minal lail, dia punya niat untuk salat di malam hari itu, kemudian faghalabathu an-naum, kemudian dia tertidur hatta yusbiha, sampai datang waktu pagi, maka Rasul menyebutkan kutibat lahu qiyamin lailatin wahidah, maka dia tertulis mendapatkan pahala salat satu malam penuh. Punya niat. Ustaz, kalau gitu kita niat aja. Kalau punya niat seperti itu, Allah Maha tahu apa yang kita makarkan. Karena ada orang yang ulo-ulo ketika dibahas di sini. Kalau gitu Ustaz, kita niat-niat aja, jangan kita buat. Bukan begitu. Ketika kita punya keinginan makar seperti itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa-siapa yang benar niatnya dan siapa-siapa yang berbohong dalam niatnya. Kemudian kalau dia mengerjakannya, maka katabahallahu asyra hasanatin, Allah akan menulisnya dengan 10 kebaikan yang sempurna. 10 kebaikan yang sempurna akan dicatat untuknya. Kemudian ila sab'imi'atin di'fin, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali kebaikan. Kemudian ila ad'afin katsiratin, kemudian dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak sekali. Subhanallah. Satu saja.
Maka berapa banyak amal-amal kebaikan itu kalau niat kita baik, niatnya jujur, niatnya ikhlas, kemudian kita mampu mengerjakannya, pahala yang kita dapatkan akan berlipat-lipat ganda. Pertama dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan, kemudian ila adhafin katsirah dalam bentuk nakirah, dilipat gandakan dengan bilangan yang banyak yang tidak terhingga bilangannya. Subhanallah. Nah, kemudian wa in hamma bi sayyi'atin, apabila dia punya keinginan untuk berbuat jahat, falam ya'malha, kemudian dia belum mengerjakannya, ada punya niat buruk, dia belum mengerjakannya, tertahan oleh waktu, tertahan oleh keadaan. Karena sebagaimana pesan Bang Napi, kejahatan itu terjadi terkadang bukan karena ada niat, tapi karena ada apa? Karena ada kesempatan, ada peluang. Nah, ternyata peluang tidak memungkinkan dia melakukan kemaksiatan itu. Ada yang lihat. Maka perhatikan. Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Ternyata dia meninggalkan niat yang buruk itu, tercatat satu kebaikan sempurna. Subhanallah. Maka definisi kebaikan bukan sekedar mengerjakan amal soleh, tapi meninggalkan maksiat itu juga kebaikan. Nah, ini definisi kebaikan. Maka ketika kita melihat apa itu sih kebaikan? Kebaikan bukan sekedar kita mengerjakan amal soleh, tapi meninggalkan maksiat itu kebaikan. Meninggalkan maksiat itu amal soleh. Maka sebagaimana dalam hadis ini, jika seseorang meninggalkan maksiat, ditulis baginya satu pahala sempurna. Kemudian wa in hamma biha, kalau dia memiliki keinginan untuk berbuat jahat, fa'amilaha, lalu dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka dia akan tercatat hanya melakukan satu kejahatan saja. Disinilah maha rahmat dan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kalau dia memiliki keinginan berbuat baik, maka Allah akan catat kebaikan niatnya itu, meskipun belum dia mengerjakan kebaikannya itu. Apabila dia mengerjakannya, akan dilipat gandakan dengan bilangan yang banyak. Kemudian manakala dia memiliki niat keburukan dan dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Di manakala dia berbuat keburukan dan dia memiliki niat untuk berbuat buruk, lalu dia mengerjakan keburukannya, maka hanya ditulis satu saja keburukan itu. Maka berhati-hatilah dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan, karena bisa jadi keburukan yang kita lakukan itu bukan menghapus satu kebaikan, tapi bisa menghapus seluruh kebaikan. Berapa banyak orang-orang melakukan satu keburukan, ternyata keburukannya itu bisa menghapus seluruh amal soleh. Nah, ini. Kemudian di hadis yang terakhir dalam bab niat ini, hadisnya panjang, kita ringkas, yaitu hadis yang bercerita kepada kita tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua, kemudian ketiga-tiganya memiliki amal-amal soleh. Mereka tidak bisa keluar dari gua itu melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing mereka berwasilah dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setiap apa yang mereka kerjakan, mereka berkata berdoa kepada Allah. Satu kalimatnya adalah dengan kalimat Allahumma, ya Allah, jika sekiranya aku mengerjakannya itu adalah niatku murni untuk mengharapkan ridhamu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka kalimatnya itu Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna. Ini doanya. Masing-masing berdoa dengan doa itu. Yang pertama menyebutkan kebaikan, dia sudah meninggal merawat ibunya. Kemudian yang satu berdoa dia meninggalkan perbuatan zina. Yang satu berdoa bahwa dia mengembangkan upah pekerjanya, karena pekerjanya ini ketika sampai waktu pengambilan gaji tidak diambil gajinya, lalu dia kembangkan upahnya ini sampai menjadi harta yang banyak. Ketika
pekerjanya datang untuk meminta upahnya yang dulu, maka dia berikan semuanya yang sudah dia kembangkan. Onta, kambing dan seluruhnya, ini seluruhnya adalah milikmu yang dulu aku kembangkan. Maka seluruhnya berdoa kepada Allah, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, jika aku mengerjakan ini adalah untuk mengharapkan wajahmu, fafarrij anna, bebaskan kami dari gua ini. Maka dengan izin Allah mereka pun terbebas dari gua itu. Maka dari hadis ini para ulama sepakat bahwasanya yang pertama, bolehnya kita berwasilah dengan amal-amal soleh kita, dan ini adalah wasilah yang paling baik. Misalnya kita sudah bersedekah, kita sudah menunaikan satu ibadah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah bersedekah ke masjid, aku sudah bersedekah kepada fakir miskin sekian. Jika sekiranya amal ini adalah ikhlas mengharap ridhamu ya Allah, maka mudahkanlah urusanku. Ini berwasilah dengan amal soleh. Ini wasilah yang paling baik. Kemudian yang kedua, berwasilah dengan nama-nama Allah. Bagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kamu dengan nama-nama yang husna itu. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Razzaq. Ya, dan kebiasaan Rasulullah kalau berdoa itu panjang sekali memuji-muji Allah. Baru doanya hanya singkat saja. Kemudian yang ketiga, berwasilah dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang masih hidup. Datangi orang-orang soleh, kemudian minta doa-doa mereka agar dimudahkan urusan-urusan kita. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab daripada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ikhlasnya niat dan wajibnya niat di seluruh amal-amal soleh kita, agar amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan di pembahasan yang lalu, bahwa syarat disebut sebagai amal soleh yang pertama adalah ikhlas niat karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, rubama naktafi bihada, mungkin hanya ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di bab berikutnya di pertemuan yang akan datang. Apabila ada hal ingin didiskusikan, saya persilakan, atau ingin ditanyakan, tafadhal. Baik, saya kira tidak ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.